Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikunahu wallahul khaliqul bari'ul musawwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dan pendengar yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membahas ilmu tentang ketuhanan yang diistilahkan oleh para ulama ilmu kalam atau yang kita kenal dengan ilmu teologi. Berbagai argumen telah kita bahas bersama, telah kita jelaskan dari burhanun nazm, argumen keteraturan, burhanul wujubi wal imkan, argumen wujub dan imkan. Dua argumen telah kita jelaskan adalah dua argumen yang membuktikan bahwa alam semesta adalah makhluk. Alam semesta adalah wujud yang diciptakan oleh wajibul wujud, yang diciptakan oleh pencipta dan pengatur yang ia tidak memiliki kebutuhan, tidak butuh kepada selainnya. Dan kita juga sempat membahas bahwa burhanun nazm juga ada dalam ayat Al-Quran. Dan kita ingin sedikit meneruskan tentang burhanul wujubi wal imkan. Kita sudah membahas dari sisi akalnya, dari sisi rasionalitasnya. Kita sudah meyakini bahwa dengan argumen wujub dan imkan ini kita sudah sampai pada satu konklusi, satu kesimpulan bahwa alam semesta adalah alam yang memiliki wujud dan membutuhkan kepada pencipta. Ternyata kalau kita membuka Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung argumen wujub dan imkan di salah satu ayat Al-Quran. Saya akan sebutkan ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah dengan jelas berfirman, wahai manusia, kalian adalah zat yang fakir, zat yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah satu-satunya zat yang maha kaya dan maha terpuji. Di lain ayat mengatakan wallahul ghani wa antumul fuqara. Ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan bahwa esensi manusia, zatnya manusia adalah membutuhkan. Zatnya manusia adalah mumkinul wujud. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan atau firman bahwa kalian membutuhkan kepada Allah, artinya bahwa satu-satunya zat yang layak dan bisa memberikan wujud kepada kalian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah wajibul wujud, bukan mumkinul wujud. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan bahwa ya ayuhan nas antumul fuqara ila syams, wahai manusia, kalian adalah zat yang membutuhkan kepada matahari? Kenapa tidak berfirman seperti itu? Karena
Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa matahari adalah mumkinul wujud. Matahari adalah esensinya itu apa? Esensinya adalah membutuhkan, sehingga tidak akan mungkin memberikan wujud kepada manusia. Ini adalah penjelasan daripada argumen wujub dan imkan dalam Al-Quran. Sangat indah bahwa Allah Subhanahu wa taala memakai banyak argumen ya dalam membuktikan tentang keberadaan dirinya. Dan tinggal kita mau tidak untuk mendalami Al-Quran, mau tidak untuk merenungkan ayat-ayat Al-Quran, merenungi ayat-ayat Al-Quran, bertadabbur ya, sehingga kita bisa mendapatkan banyak pelajaran daripada Al-Quran. Kemudian argumen berikutnya terkait dengan pembuktian Tuhan adalah argumen hudus ya. Argumen hudus itu apa? Sebelum saya menjelaskan tentang format daripada argumen hudus ini, saya harus menjelaskan tentang apa definisi hudus. Hudus itu kalau kita terjemahkan secara bahasa ya, secara lugawi, hudus berarti artinya baru. Sesuatu yang hadits ya, asy-syai'u haditsun, berarti sesuatu adalah sesuatu yang baru. Ketika sesuatu yang baru, maka kelazimannya ya, sebelumnya tidak ada. Makanya dalam pembahasan teologi ya, ulama mengatakan bahwa ada sesuatu yang baru yang dia sebelumnya tidak ada. Diistilahkan dalam ulama atau dalam ilmu teologi dikatakan al-hudutsus zamani. Sesuatu yang baru artinya sebelumnya dia tidak ada. Contoh nih, bayi sebelum dilahirkan oleh ibunya, dia sebelumnya tidak ada. Taruhlah ada satu anak dilahirkan pada tahun 2000. Pada tahun-tahun sebelumnya bayi ini tidak ada. Makanya kita katakan bahwa bayi ini adalah hadits zamani. Bayi ini adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dilahirkan. Ini adalah makna daripada al-hudus. Makna daripada sesuatu yang baru. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Kemudian ada pembagian yang kedua. Ulama teologi atau para filosof, mereka mengistilahkan hudus yang kedua dengan hudus dzati. Apa sih hudus dzati ini? Hudus dzati adalah sesuatu yang dia tidak memiliki keberadaan. Kalau toh dia ada, maka keberadaannya dia peroleh daripada yang lainnya. Jadi pada hakikatnya dia tidak menyandang suatu keberadaan sedikit pun. Contoh. Generasi ke depan sekarang tidak ada. Dan kalau kita berbicara tentang zat generasi ke depan itu sendiri, maka generasi ini zatnya itu dia tidak memiliki status wujud. Tidak memiliki status wujud zatnya. Kita tidak berbicara tentang zaman. Kita berbicara tentang zat esensi daripada generasi muda yang akan datang. Generasi yang akan muncul kelak. Dari sisi zatnya mereka tidak memiliki status wujud. Makanya para ulama falsafah, para teolog mengatakan bahwa mereka juga didahului dengan adam. Tapi bukan ketiadaan yang berhubungan dengan zaman. Tapi maksudnya adalah
bahwa zatnya tidak menyandang status wujud. Ini maksud daripada hududz zati. Jadi perbedaan antara hududz zamani, hal yang baru yang berkaitan dengan zaman, hal tersebut, sesuatu tersebut ya, memiliki keterkaitan dengan zaman. Taruhlah kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Hari ini ya, didahului dengan apa? Yang kemarin. Kan begitu. Jadi dikaitkan dengan zaman. Adapun hududz dzati itu tidak ada hubungan dengan zaman, tapi berhubungan dengan zat itu sendiri, dengan esensi sendiri, bahwa esensinya itu tidak memiliki status wujud. Ini maksud daripada hududz dzati, tidak ada hubungan dengan zaman. Ini adalah pembagian daripada hududz. Ada hududz zamani, ada hududz dzati. Untuk bisa lebih jelas tentang hududz dzati ya, karena mungkin bagi sebagian orang istilah hududz dzati sulit dicerna. Hududz dzati seperti yang ada dalam mumkinul wujud. Mumkinul wujud itu dia bisa menyandang ada dan bisa menyandang tidak ada. Selama tidak ada sebab yang mengeluarkan dia dari nisbah ya, dari kondisi dia, bahwa dia itu tidak bisa dikatakan sebagai ada dan tidak bisa dikatakan sebagai tidak ada, maka dia akan tetap pada kondisi dia. Ini maksud daripada hududz dzati. Ringkasnya, hududz dzati maksudnya adalah bahwa sesuatu ini tidak menyandang status wujud kecuali dia memperoleh wujudnya dari orang lain. Ini maksud daripada hududz dzati. Jadi biar bisa mudah dicerna oleh para pemirsa. Setelah kita memahami tentang apa arti daripada hududz zamani, hududz dzati ya, mari kita jelaskan format daripada argumen hududz ini. Kita bahas dulu tentang pijakan pertama. Pijakan pertama atau premis pertama, apakah alam semesta ini itu wujud yang hadis, wujud yang baru? Tidak. Ini adalah satu premis yang harus kita buktikan dulu kebenarannya. Kalau kita melihat kepada fenomena alam ya, maka kita akan melihat perubahan dalam dirinya. Badan yang sekarang berbeda dengan badan sebelumnya. Badannya bayi itu ya, hari demi hari berubah. Sel-sel yang ada dalam badan manusia itu hari-hari ya, setiap hari bahkan setiap detik boleh jadi itu berubah. Artinya ada pembaharuan dalam diri manusia. Dan ini menunjukkan bahwa alam semesta dan termasuk manusia adalah sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Oleh akal sehat, tidak akan bisa dipungkiri. Makanya kita ada istilah generasi lama, generasi sekarang, generasi yang akan datang. Pembagian generasi ini membutuhkan bahwa alam semesta ini, terkhusus manusia ini, ada perubahan. Mustahil kita tolak tentang perubahan yang ada dalam alam semesta dan alam manusia. Setelah kita sudah memahami tentang kebenaran premis yang pertama ya, kita coba pindah pada premis yang kedua, pijakan yang kedua. Setiap sesuatu yang baru pasti dia membutuhkan kepada sebab, membutuhkan kepada pencipta. Kenapa? Ketika dia adalah sesuatu yang baru, yang dia selalu berubah, maka artinya wujudnya bukan milik diri sendiri, wujudnya dia peroleh daripada yang lainnya. Ketika dia memperoleh wujud daripada yang lainnya, artinya dia adalah mumkinul wujud. Dan kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya
bahwa kullu mumkinin muhtajun ilal illah. Setiap wujud yang mungkin itu pasti membutuhkan kepada sebab. Dengan ini, karena sesuatu yang baru adalah mumkinul wujud, maka pasti dia diciptakan oleh sebab. Yang sebab tersebut adalah wajibul wujud. Yang sebab tersebut adalah sesuatu yang thabit, yang tetap, yang tidak berubah. Kalau berubah nanti kembali kepada pembahasan tentang tasasul dan daur. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bahwa daur dan tasasul adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang salah. Ini adalah 3 argumen untuk bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Dan kita akhiri saja ya pembahasan tentang pembuktian Tuhan, dan insyaallah setelahnya kita akan berpindah kepada tema yang lain yaitu sifatullah ya, dan insyaallah kita akan membahasnya di pertemuan setelahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.